Mantan pacar? Apa maksudnya dia ini yang gagal nikah sama kamu dengan alasan mau lanjut kuliah S2 itu? Tanya Rena. Farah menggelengkan kepalanya. Kalau bukan, berarti ini anak orang kaya itu, yang punya perusahaan besar lah, yang kamu selingkuh sama bapaknya. Farah buru-buru menutup mulut Rena. Malu juga didengar oleh sopir yang mengantar mereka itu. Apalagi Rena punya suara keras yang tak tanggung-tanggung. Cocok untuk diajak demo mahasiswa. Jangan keras-keras dong, protes Farah sambil berbisik. Farah nyengir. Ia masih merasa kalau dirinya ada di Paris, dan kebiasaan berbicara keras dengan bahasa Indonesia. Pastinya orang-orang di sana tak mengerti apa yang mereka bicarakan. Berbeda kondisi dengan di sini. Sorry, jadi orang tadi beneran mantan kamu yang itu. Gila, cakep banget, Rah. Aku kira kamu gak selera sama bule. Lantas yang tadi kenapa mukanya rada bule ya? Ya emang dia campuran, Ren. Jelas Farah. Rena langsung manggut-manggut. Dia ngapain di sini? Kamu bilang perusahaan dia di Jakarta kan? Farah tertegun sejenak, mencoba mengingat-ingat. Tentu tak menutup kemungkinan kalau Daryl ada di Bali. Kakek dan neneknya tinggal di sini. Jadi mungkin saja Daryl sedang mengunjungi mereka. Pikir Farah. Mungkin liburan juga, atau mengunjungi keluarganya yang ada di sini. Jawab Farah. Apa kamu sebenci itu sama dia sampai menghindar begitu? Kalau sama mantan itu baik-baik aja, pacarannya baik, putusnya juga harus baik dong. Rena menasehati. Farah mengendikan bahunya. Kita itu berawal dari sesuatu yang gak baik, Ren. Awal pertemuan kita itu, dia malah nawarin aku untuk menjadi sugar baby-nya. Dan kami pun putus juga dengan tidak baik, karena dia ketahuan main api duluan. Harusnya aku jangan mau jadi pacarnya. Buktinya dulu waktu dia masih punya tunangan pun dia selingkuh denganku. Itu gak menutup kemungkinan kan kalau dia juga bisa selingkuh di belakangku. Terlalu rumit. J'aille vertik. Aku pusing. Sahut Rena. Gak usah kamu pikirin deh biar gak pusing. Jawab Farah sedikit ketus. Hei, udah deh bahas mantannya. Aku udah simpen nomor cowok yang ngobrol denganku barusan. Ternyata dia seorang chef di sini. Keren kan? Terus kamu langsung percaya? Ya percaya aja sih, soalnya besok aku diajak makan siang ke resto tempat dia kerja, Ra. Terserah. Yang penting ingat jaga diri. Mentang-mentang Louis nggak di sini, jadi kamu sembarangan aja kenalan sama cowok lain. Farah geleng-geleng kepala melihat tingkah temannya ini. Cuma temen kok, tapi kalau Louis tetap di hati, jawab Rena dengan santai. Farah tak percaya kalau hanya teman. Nyatanya Rena memang cukup cepat dekat dengan laki-laki. Judulnya memang teman, tapi pergaulan di luar negeri membuat Rena sedikit lebih bebas. Biarpun ia tetap menjalin hubungan dengan pacarnya bernama Louis yang juga berasal dari Prancis itu. Rena memiliki kulit sawo matang yang kebanyakan disenangi oleh para bule. Sejauh ini Rena memang selalu dekat dengan bule. Katanya tidak suka selera lokal. Kamu sendiri terus-terusan menolak kalau aku jodohin sama bule. Aku pikir sukanya sama yang lokal. Ternyata sukanya sama yang blasteran ya. Apa yang belang lebih enak? Rena tertawa di sela pertanyaannya. Ngeledek terus, umpat Farah. Kamu yakin gak mau ikutan? Kita dapat makan gratis di sana, Ra. Rayu Rena lagi pada Farah agar mau ikut makan siang di tempat kenalan Rena semalam. Farah menggelengkan kepalanya. Enggak ah, nanti aku pesan makan siang di sini aja. Kamu sendirian dulu ke sana ya, ucap Farah sambil sibuk dengan gawainya. Melihat hasil desain perhiasan terbaru miliknya. Rena menghela napasnya dengan pelan. Ya udah, kalau gitu aku berangkat sendiri. Bye. Farah mengangguk sambil melambaikan tangannya pada Rena. Dan Rena pun menghilang di balik pintu. Netra Farah tampak lelah karena sedari tadi sibuk dengan desain perhiasan. Ia hendak melakukan sesuatu kegiatan dulu baru setelah itu mencari makan siangnya. Farah memutuskan untuk berenang sejenak di kolam renang yang terdapat di hotel tersebut. Baginya tak masalah matahari terik, sekalian mencari efek warna kulit kecoklatan. Mumpung belum banyak tamu hotel yang berenang siang ini.
Ia pun segera mengganti pakaiannya dengan bikini, lalu menuju ke kolam renang utama yang ada di hotel tersebut. Sebelum masuk ke dalam air, Farah mengusap tubuhnya dengan sunblock supaya tidak terkena efek buruk dari sinar UV. Ia duduk di daybed lalu mengusap wajah, tangan dan kakinya dengan sunblock. Tapi kemudian ia sedikit kesusahan untuk mengusap punggungnya dengan sunblock tersebut. Beberapa kali ia berusaha sendiri tapi susah menjangkau dan tak merata. Mau aku bantu? Tiba-tiba seseorang muncul di belakang Farah. Dengan spontan Farah membalikkan tubuhnya dan melihat laki-laki yang menggunakan kacamata hitam sedang berdiri dan tersenyum padanya. Farah kaget melihat sosok Daryl kembali muncul di hadapannya. Ia langsung membalikkan tubuhnya, membelakangi Daryl. Biar aku yang bantu, kamu kesulitan pakai sunblock di punggung kamu kan? Tawar Daryl. Gak perlu, jawab Farah ketus. Daryl menyeringai sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Ngapain kamu muncul di sini? Kamu mau buntutin aku, heh? Tanya Farah dengan nada mengintimidasi. Daryl geleng-geleng kepala sambil berdecak. Kamu itu masih tetap sama seperti pertemuan kita pertama kali dulu. Judes di awal tapi mau belakangan. Farah memutar bola matanya. Malas mendengar kata-kata Daryl yang meledeknya itu. Kamu juga jangan GR. Aku di sini bukan untuk buntutin kamu. Sepertinya ada yang belum kamu ketahui tentang hotel tempat kamu menginap ini. Daryl ikut duduk di daybed tempat Farah duduk. Jarak mereka cukup dekat, biarpun Farah tetap membelakangi Daryl. Daryl dengan spontan meraih sunblock milik Farah, meletakkan sedikit di telapak tangan kemudian membalurnya ke punggung Farah. Tubuh Farah spontan kaget begitu tangan Daryl menyentuh punggungnya. Tangan itu mengeksplorasi bagian belakang tubuh Farah tersebut dengan lembut. Aku nggak minta bantuan kamu. Farah menangis tangan Daryl dengan cepat agar tak menyentuhnya lagi. Aku yang mau, jawab Daryl. Farah mendengus kesal. Calm down, malu kalau dilihat sama tamu yang lain. Nanti mereka pikir aku mau berbuat macam-macam sama kamu, kata Daryl sambil berusaha menenangkan Farah. Aku belum bilang kalau hotel ini adalah milik perusahaanku juga. Jadi wajar kalau petinggi perusahaannya mampir ke sini kan? Netra Farah membulat begitu mendengar kata-kata Daryl. Ia tak habis pikir bagaimana bisa kalau hotel ini juga milik perusahaannya. Farah pikir hanya Hotel Harrison saja milik perusahaan besar yang Daryl pimpin. Farah tak mau menanggapi kata-kata Daryl. Ia memilih untuk menjauh dari Daryl dan masuk ke dalam kolam renang. Karena mendapat sikap dingin dari Farah, Daryl jadi makin penasaran. Ia terkekeh kecil sambil mengingat lagi kejadian saat pertama kali mereka bertemu. Farah juga sama ketus dan judesnya pada Daryl saat itu. Tak pikir panjang, Daryl menanggalkan bajunya dan menyisakan celana pendeknya. Kemudian ikut masuk ke dalam kolam renang menyusul Farah. Tak dipungkiri, Daryl tertarik begitu melihat tubuh Farah yang kini lebih sedikit berisi. Biarpun rambut panjangnya yang dulu telah dipotong dan kini menjadi pendek, tapi tak menutup kecantikan wajahnya. Farah masih berenang dan tak sadar kalau Daryl menyusulnya. Dengan jahil Daryl menunggu tepat di tempat Farah akan berhenti. Begitu Farah naik ke permukaan air, rupanya Farah langsung berhadapan dengan Daryl. Ternyata kita bertemu lagi, ucap Daryl sambil kemudian menaikkan satu sudut bibirnya.